Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 19, Manajemen Perusahaan Industri, yang beranggotakan saya sendiri, Steviani Arfiandi. Lalu ada dua rekan saya, yaitu yang pertama Muhammad Bisma Salahuddin, dan yang kedua ada Nadia Khaironisa. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi mengenai kesimpulan dari materi mengenal organisasi dan hierarki. Kesimpulan ini akan dibacakan oleh kami bertiga. Yang pertama ada Muhammad Bisma Salahuddin. Kepadanya waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih. Langsung masuk ke materi. Apa yang kalian ketahui sih tentang organisasi? Organisasi ini merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang berkumpul dalam wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Dari organisasi yaitu birokrasi. Contohnya seperti Kabinet Indonesia dan juga tim sepak bola. Kemudian, mengapa seorang leader itu harus memiliki sifat multi karakter? Leader harus memiliki sifat multi karakter karena hal itu termasuk bagian dalam mempengaruhi kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi dapat dilihat dari bagaimana cara seorang leader memimpin perusahaan tersebut. Leader juga tidak hanya memiliki multi karakter, tetapi seorang leader harus mampu mengambil keputusan secara tepat, memiliki komitmen dalam menjalankan perusahaan, serta berkonsep dan mengetahui pasar. Lalu bagaimana strategi agar produk yang dihasilkan tetap unggul dan dapat mengikuti perkembangan zaman? Mencapai kesuksesan variabel yang harus diperlukan yaitu hubungan komunikasi keterkaitan antar karyawan agar tetap harmonis untuk mendapat kinerja optimal dari karyawan dan organisasi berjalan dengan optimal. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Muhammad Bisma Salahuddin. Selanjutnya kepada rekan saya yang kedua yaitu Nadia Khaironisa. Saya persilakan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan hasil kesimpulannya. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perubahan pengembangan organisasi dan budaya dan apa saja bagian dari dimensi konseptual. Pertama, dari perubahan pengembangan organisasi dan budaya itu adalah organisasi harus tetap berinteraksi pada perubahan parameter di mana parameter rancangan organisasi yaitu ada pertama dimensi konseptual, kedua ada dimensi struktural, ketiga ada elemen dasar organisasi, keempat ada penggerakan kesesuaian rancangan organisasi, dan yang kelima ada prinsip rancangan organisasi. Nah, di mana pada dimensi konseptual ini pertama yaitu ada lingkungan, di mana itu adalah elemen yang di luar batas organisasi dan berpotensi mempengaruhi organisasi. Yang kedua itu ada strategi atau roadmap. Yang ketiga itu ada ukuran dan teknologi organisasi, yaitu organisasi yang besar memerlukan seperti birokrasi atau formalisasi. Yang keempat itu ada kekuasaan dan budaya atau yaitu kemampuan organisasi untuk mempengaruhi orang untuk menjalankan perintah yang sebelumnya mereka tidak mau. Nah, di sini juga ada elemen dasar organisasi. Next. Nah, elemen dasar organisasi, yang pertama ada strategi apex, kedua ada middle line, ketiga ada struktur, keempat ada operation core, yang kelima ada support staff. Nah, di sini juga ada prinsip rancangan organisasi, yaitu ada yang pertama spesialisasi dan koordinasi, yang kedua ada kompetisi dan pengetahuan, yang ketiga ada kontrol dan komitmen, dan keempat ada inovasi dan adaptasi. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nadia Khaironisa telah menyampaikan kesimpulannya. Lalu yang ketiga, saya sendiri, Steviani Arfiandi, akan menjelaskan hasil dari kesimpulan mengenai hierarki sistem organisasi. Hierarki sistem organisasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada tangible dan intangible. Yang pertama, yaitu tangible. Tangible merupakan nyata atau terlihat. Tangible sendiri terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada organisasi, dikelola seorang pemimpin sebagai hierarki paling tinggi di organisasinya. Yang kedua, ada sistem proses dan subproses kegiatannya yang dibatasi di dalam unit kerjanya sendiri. Lalu yang ketiga, ada orang atau people
Sistem dapat beroperasi dengan beberapa orang dan organisasi dapat digerakkan atau dikendalikan. Lalu jenis yang kedua yaitu ada intangible. Intangible merupakan tidak nyata atau tidak terlihat. Intangible meliputi value yaitu sumber kekuatan, energi, dan motivasi. Untuk mengambil sikap juga tindakan yang penting, berharga, dan dijunjung oleh seseorang. Kemajuan dan kesuksesan yang diperoleh seseorang sebagai akibat tindakan kegiatan perubahannya dipandang dari 3 dimensi, yaitu yang pertama, ada banyaknya materi atau harta yang dimiliki, lalu yang kedua ada besar energi, kekuatan, dan kekuasaan yang digunakan, lalu yang ketiga atau yang terakhir ada parameter luasnya informasi yang dikuasai. Cukup sekian dari saya. Dan cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata mau dimaklumi. Thank you for your attention. The last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.